Ya makanya mencuat ke permukaannya bukan karena prestasinya tapi karena ada korupsi tiba-tiba. Apa sih Mas yang terjadi dan mungkin waktu itu Mas Arief kan ada di bagian itu gitu. Ya, pastinya palingnya ojo neko-neko itu pasti yang disampaikan, amanah itu paling penting. Melenggang ke Jawa Tengah. Nah ini ada yang juga makanya Mas Arief ini kan dikenal banyak politikus, dikenal juga dengan pribadi yang sederhana dan juga pribadi yang energik. Jawa Tengah ini sebentar lagi kan akan berganti pemimpin nih karena Pak udah 2 periode. Tertarik Mas ke situ Mas? Nah, Mas Arief saya juga pengen nanya nih tentang Mas Arief membangun Kabupaten Kebumen ini apa sih targetnya dan juga Kabupaten Kebumen ini mau diapakan sih Mas Arief ke depannya? Ini kaos saya ini ada tulisannya Kebumen Manglingi, main nyenengi lewih ngangeni. Jadi sesuatu itu ada perubahan yang berbeda. Istilah kami kalau pada saat kami memimpikan adalah lompatan yang kuat. Jadi tidak hanya membangun, menembel, meluruskan, tidak seperti itu, tetapi harus berani melompat. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini, anggaran juga sangat terbatas. Kami tetap berusaha untuk bisa melompat yang lebih tinggi. Jadi seperti halnya Kebumen sekarang ini pertumbuhan kendaraannya kan cukup tinggi. Ketika perparkirannya sudah terisi, mulai setak, mulai padat itu kan intinya. Sehingga alhamdulillah di tahun ini sudah kita laksanakan one way system. Jadi kan satu arah sudah kita bentuk, tinggal merapikan tengahnya dengan menyesuaikan anggaran. Kemudian juga alhamdulillah kami juga bangun RMU Kebumen ini berbasis daripada pertanian dari bupati pertama. Suplai daripada perjuangan Sultan Agung pada saat dulu, berasnya adalah salah satunya dari Kabupaten Kebumen. Terbukti juga Kebumen dibangun 2 waduk pertama Sempor di era Presiden Soekarno dan di waduk Wadas Sindang di era Presiden Soeharto. Ini menunjukkan bahwa Kebumen dan kabupaten sekitarnya ini lumbung gabah pada saat itu. Kami bangun RMU, tujuan kami supaya para petani ini tidak lagi menjemur gabah di pinggir jalan menggunakan terpal. Jadi panen gubrak masukin karung, bawa ke RMU, dikeringkan di sana, dan pasti nilai beras yang akan dihasilkan kualitasnya lebih bagus, terukur kadar airnya, terus kekuatan gabahnya menjadi beras itu betul-betul bisa menjadi premium yang kita harapkan. Kemudian kita memiliki potensi laut itu 57,5, ini juga kilometer belum tergarap dengan potensial ya, sehingga kami bangun supaya maksimal. Alhamdulillah kami komunikasi dengan Kementerian KKP, insya Allah kemarin sudah kita tanda tangan akan dibangun Shrimp Estate atau kawasan udang berkawasan. Itu di 2 kecamatan, itu Kecamatan Petanahan, Kecamatan Klirong, ini dengan anggaran kurang lebih 250 miliar. Dan memang penghasilan laut yang luar biasa diolah dengan cukup baik ini adalah udang ini menghasilkan cukup bagus. Jadi kalau negara menginvestasikan daripada pembuatan Shrimp Estate dilaksanakan dengan bagus, maka investasi negara itu antara 2-3 tahun sudah BEP akan kembali. Nah sekarang ini masyarakat ini kan dari pembuatan tambak mereka itu dalam 1 hektar itu antara 5-7 ton. Sedangkan yang saya tengok di Bengkulu yang sudah profesional ini 35-40 ton. Satu kerja 7 kali lipat di Kabupaten Kebumen. Ini yang menjadi keprihatinan. Salah satunya adalah pengolahan limbah tidak ada. Kalau di Bengkulu itu kan ada tempat pengolahannya cukup bagus sehingga airnya itu terjaga dengan baik. Nah inilah yang kami laksanakan komunikasi dengan Kementerian KKP. Kami punya ini, Kebumen punya ini, monggo untuk bisa. Dan itu baru saat ini, baru kepemimpinan Mas Arief ini? Iya betul sekali, alhamdulillah baru kami. Yang akan ditinggalkan Mas Arief nih sebelum Mas Arief melenggang ke Jawa Tengah. Nah ini ada yang juga makanya Mas Arief ini kan dikenal banyak politikus, dikenal juga dengan pribadi yang sederhana dan juga pribadi yang energik. Jawa Tengah ini sebentar lagi kan akan berganti pemimpin nih karena Pak udah 2 periode. Tertarik Mas ke situ Mas?
Yang pasti saya harus melaksanakan pengabdian sesuai cita-cita saya untuk membangun Kebumen lebih baik itu. Bener-bener ya, itu kalimatnya gitu. Nanti kalau udah niat langsung kesampaian. Tapi Mas, kemarin kan Kabupaten Kebumen ini sempat tercoreng lah, ada-adanya. Setelah sekian lama adem ayem, akhirnya mencuat ke permukaannya bukan karena prestasinya, tapi karena ada korupsi tiba-tiba. Apa sih Mas yang terjadi, dan mungkin waktu itu Mas Arief kan ada di bagian itu gitu, bagaimana Mas ceritakan? Ya tentunya prihatin ya, ketika suatu amanah harus dilaksanakan menjadi kebanggaan diri, kebanggaan keluarga, dan hasilnya akan menjadi kebanggaan masyarakat Kebumen pada umumnya. Itu harus ada kegiatan yang melanggar aturan atau melawan aturan. Nah, oleh karena itu, melihat dari hal tersebut, saya berkomitmen betul-betul sesuai visi pertama kami, yaitu mewujudkan Kabupaten Kebumen yang good government dan open government. Jadi ya, good terdiri dari clean dan open, terbuka untuk masyarakat. Jadi pada saat kami pertama kali setelah dilantik, ada festival anggaran, kita buka anggaran, kita pasang di alun-alun, masyarakat silakan melihat, silakan mengkritik. Bupati ini Sontoloyo, kenapa kok desa saya nggak dibangun? Ini loh anggarannya, cukup atau tidak cukup? Dipasang di alun-alun? Dipasang di alun-alun, ya sudah kah? Di mana tuh? Di depan pendopo itu kan lurus ada alun-alun. Kemarin kami pasang di sana, karena sudah berganti-ganti ya. Jadi nanti bisa kita pasang lagi. Jadi saya pasang kurang lebih ada 3 bulanan. Jadi masyarakat bisa melihat ini Bupati Arief bangun apa itu kan, ternyata duitnya apakah dikantongi apa untuk masyarakat. Itu yang pertama dari sistemnya. Jadi kita open untuk masyarakat. Kemudian pembangunan itu tidak harus top down, tetapi bottom up juga harus kita gabungkan. Jadi seperti apa musrenbangnya dari desa, kecamatan sampai kabupaten harus betul-betul tersinkron. Ketika mampunya kita membuat apa, ya kita bicarakan ini kita membuat seperti ini. Kemudian fokus daripada pembangunan. Jadi misalkan di balai pelatihan kerja kan selalu bengkel, selalu menjahit, selalu listrik, tidak ada hal-hal yang baru terbarukan seperti itu terus di mana-mana. Bahkan mungkin namanya ya Arief Ferdi gitu terus ya kan. Nah, oleh karena itu ini akan kita akan buat lampu tenaga surya. Alhamdulillah enggak lampu di balai latihan kerja. Ini akan kita buat lampu tenaga surya untuk jalan-jalan itu yang diproduksi oleh anak-anak kita di balai latihan kerja, kemudian dipasang oleh kita. Yang listrik ini kita geser ke daerah-daerah yang masih kurang. Jadi kita beli lebih murah, kita buat sendiri, terus anak-anak juga bisa bekerja. Terus kemudian yang kedua, kita juga akan latih anak-anak untuk bisa membuat smartphone. Sekarang ini kan pada beli. Nah, kita akan latih bisa membuat, ataupun kalau rusak bisa untuk ngebengkel. Jadi ada hal asasi. Kemudian terhadap jabatan ini kita kerjasama dengan UGM, dengan Unsud untuk ada asesmen. Ketika asesmen itu langsung sampaikan yang ranking 1, maka langsung duduki jabatan, sehingga sudah tidak ada lirik kanan lirik kiri lagi. Ketika memang asesmen itu dari misalkan 10 nanti mengerucut sampai ke bupati, itu kan ada 3. Maka bupati boleh memilih yang ranking 3, ranking 2 itu boleh. Itu, tetapi kami langsung sampaikan. Kalau udah ranking itu udah boleh ya, punya kewenangan bupati ya? Kewenangan bupati. Itu hanya klasifikasi saja, ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi pada prinsipnya sudah semua di asesmen ya? Iya, 3 ini boleh diambil oleh bupati salah satunya. Tapi kami sampaikan ranking 1 silakan. Kemudian bagaimana dengan sistem jabatan itu ada namanya tim Baber Zakat. Baber Zakat ini dipimpin oleh Pak Sekda, silakan dilaksanakan. Begitu sudah menjadi putusan, itu langsung misalkan rapat hari Senin jam 8 sampai jam 11, itu langsung saya lantik pada duhur atau pada asar. Jadi langsung saya lantik. Jadi hasil apa yang menjadi Baber Zakat itu tidak bocor kemana-mana, tidak ada yang berharap begini-begini. Jadi karena itu potensial dimanfaatkan. Potensial. Ada mungkin karena udah tahu terus dia kesempatan. Udah tahu betul. Oh ternyata Ferdi menjadi kepala PU seolah-olah. Nah, dimanfaatkan, atau mungkin di lobi-lobi supaya diganti. Nah, gitu itu terjadi kan di beberapa daerah itu sih Mas. Jadi udah tahu namanya, tapi mereka memanfaatkan seolah-olah saya kenal sama Bupati, saya manfaatkan seperti itulah. Jadi para ASN boleh dicek, ditanya seperti
camat atau kepala dinas atau yang sudah lama jadi seklur atau saya angkat jadi lurah. Mereka tuh malah lagi kerja lagi di lapangan. Apa yang ngikut-ngikut kegiatan apa atau dipanggil sekarang ganti pakaian gini-gini ke pendopo. Kan saya lantik di pendopo. Itu mereka datang terkadang ada yang merebus milih sama keluarganya. Saya ini ibaratnya sudah nggak mimpi bisa jadi lurah, sudah mau pensiun bisa jadi lurah. Saya nggak ngimpi jadi camat, saya bisa jadi camat itu ya. Ketika kegiatan ini berbasis clean and clear, ya insya Allah akan lebih baik. Itu salah satu strategi kami untuk mengurangi. Kemudian bagaimana untuk pembangunan ini? Ya kami memahami ketika banyaknya proposal ke wakil bupati, proposal ke bupati, proposal ke sekda, proposal ke dinas-dinas. Oke saja, namanya juga usul, tetapi pembangunan ini harus berbasiskan perencanaan, bukan proposal. Jadi proposal tadi kami serahkan ke Bapeda, biar Bapeda mengejawantakan menjadi satu perencanaan, termasuk perencanaan itu dikembalikan lagi ke desa, disusun desa, kecamatan, kabupaten, selesai. Jadi ketika ada penyimpangan, mudah sekali kalau mau di-track di Kebumen, track di perencanaan. Apakah di perencanaan ada atau tidak ada? Ternyata tidak ada. Susupan dari bupati, susupan dari wakil bupati. Disitulah akan menjadi hal-hal yang negatif. Nah, itu Pro Konco, jadi kita bisa mengamati ya. Ini beliau sudah menjelaskan untuk meminimalisir tidak terjadinya korupsi lagi di Kabupaten Kebumen. Bahkan sekarang potensial sih pembagian tugas atau mungkin istilahnya kayak alih jabatan itu kadang suka dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk korupsi dan suap. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Terakhir, Mas Arief, orang tua sampai sekarang masih sehat nggih? Alhamdulillah sering kesini. Terakhir ketemu orang tua, dan apa sih yang paling diwenangkan, paling diwejangkan untuk Mas Arief dari orang tua itu untuk memimpin Kebumen itu apa sih Mas? Ya beliau pasti kalau sering ya tiap-tiap pagi ke sini atau kami ke sana ketika ada jam kosong, ya pastinya palingnya ojo neko-neko, itu pasti yang disampaikan, amanah itu paling penting. Tuh kalau ojo neko-neko itu benar-benar jangan buat dari orang tua buat anaknya untuk memimpin Kabupaten Kebumen jadi lebih baik. Terima kasih Mas Arief atas waktunya. Tadi Pro Konco ngobrol singkat tapi sangat padat dan sangat bermakna, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Pro Konco. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Makasih Mas Arief. Blangkon TV very good. Makasih. Makasih Mas.